Halo kawan UGM, kembali kita berjumpa dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Bersama saya, Yahya Agung Kuntadi. Kawan UGM, pada kesempatan ini kita akan berbincang suatu topik yang sangat menarik. Topiknya adalah, benarkah konsumen adalah raja? Ya, itu satu pertanyaan yang menarik kawan UGM. Nah, bersama kita pada saat ini telah hadir narasumber yang kompeten untuk membahas hal tersebut. Beliau adalah Mbak Widya Paramita, PhD. Sehari-hari beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Mbak Mita. Siang Pak Yahya. Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Mita pada kesempatan ini. Nah, Mbak Mita, ini kita ada suatu fenomena ya mengenai konsumen berhubungan dengan produsen. Ya. Mungkin Mbak Mita bisa ceritakan bagaimana sih awal muasalnya kok konsumen disebut raja. Nah itu Mbak Mita, menarik, mungkin Mbak Mita bisa sampaikan kepada kawan UGM semua. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Yahya. Ya, ini memang fenomena yang menarik sekali, dan ini memang berasal dari fenomena zaman dulu gitu ya. Jadi ada sejarahnya begitu. Ini terkait dengan evolusi pemasaran Pak. Jadi dulunya produsen itu kan dia memproduksi barang, kemudian baru ditawarkan ke konsumen gitu. Nah, tetapi kemudian dengan cara seperti ini, semua hasil produksi itu kan tidak bisa terserap gitu, karena tidak semua barang yang diproduksi oleh produsen kemudian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya terjadi pergeseran lagi, pergeseran paradigma dari produsen itu sendiri, dari pemasar. Ya, kemudian pergeserannya kemana? Kemudian si produsen dia instead of dia memproduksi dulu, akhirnya dia berusaha mengidentifikasi terlebih dahulu sebetulnya apa sih kebutuhan dan keinginan konsumen, baru mereka kemudian memproduksi barang atau jasanya sesuai dengan preferensi atau kebutuhan konsumen. Nah, dari situlah berawal adanya istilah yang namanya consumer centric, di mana produsen itu kemudian berusaha untuk melihat dari perspektif konsumen, ya, mengutamakan kebutuhan konsumen, mengutamakan keinginan konsumen, supaya ya barang atau jasa yang mereka produksi bisa terserap pasar sesuai kebutuhan konsumen. Oh, jadi konsumen itu segalanya. Wah, dari situ konsumen sentrik ya namanya. Betul, tadi ya. Oke. Ya. Menarik sekali ya. Itu mungkin ya kita bisa pahami kenapa kok konsumen raja. Kok raja itu kan kita pahami jadi pusat gitu kan ya. Betul. Jadi segala-galanya ke raja gitu kan ya. Ini juga dari penjelasan Mbak Widya itu kita bisa pahami mengapa kok muncul ada pemikiran seperti itu, karena produsen berusaha membuat produk supaya untuk konsumen itu bisa menikmati dan apa kebutuhannya bisa terpenuhi gitu ya. Dan pada akhirnya kan nanti kembalinya ke profit lagi nih Pak. Oh gitu. Iya, karena produsen tujuannya adalah untuk menjual barang dan jasa, untuk mendapatkan profit. Bagaimana caranya supaya produknya terserap? Kalau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, berarti akan lebih mudah terserap, lebih mudah mendapat profit. Nah, itu pada akhirnya UUD Pak. Iya. Namun ada yang menarik ya Mbak ya. Kalau dibilang raja itu ada istilah king can do no wrong. Gitu sangat gitu. Jangan raja itu tidak pernah salah, seperti kayak gitu. Apakah benar? Dan mungkin Mbak Mita akan lebih banyak membahas ini kalau perilaku raja yang demikian. Nah, ini kira-kira Mbak, kalau Mbak Mita amati selama ini ada berbagai macam fenomena gitu ya. Ini isu-isu apa yang terkait dengan konsumen yang sebagai raja itu, sebenarnya isu-isunya bagaimana Mbak kalau Mbak Mita cermati? Baik.
Ya, jadi tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yahya ya. Ketika kita memandang konsumen, artinya dari pemasar memandang konsumen itu adalah raja, berarti segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan kemauan si raja tersebut, gitu ya. Dan ini mungkin saya batasi diskusi kita ke lingkup jasa, gitu ya, dimana jasa itu kan melibatkan banyak penyedia layanan ya. Seperti misalnya pelayan toko gitu ya, seperti misalnya sebenarnya dosen pun juga sebetulnya penyedia layanan pendidikan gitu ya. Kita semua mungkin yang bergerak di bidang jasa ya kan harus berinteraksi dengan konsumen, definisinya macam-macam, klien, konsumen, tapi in the end kita harus melayani mereka gitu. Ketika konsumen itu adalah raja, berarti apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka lakukan itu harus benar gitu. Artinya kita tidak bisa menyalahkan itu. Nah, kemudian implikasinya apa? Sebetulnya paradigma ini kan ditanamkan pada service provider supaya kita memberikan service excellent gitu ya. Tetapi ketika secara tidak sengaja, secara unintentionally gitu ya, ini juga mengedukasi konsumen bahwa mereka itu bisa melakukan apapun, tidak pernah salah gitu ya. Dan pada akhirnya misalnya nih saya kejadian yang baru-baru ini terjadi ya Pak, terkait dengan konsumen yang melakukan pencurian di salah satu retail di Indonesia ya, yang kemudian ketika ditegur oleh karyawan pelayan toko tersebut, malah konsumen yang marah balik gitu ya. Kemudian dia melakukan intimidasi, mencaci gitu ya, memaki gitu, dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan ketika relasi antara konsumen dan pemasar atau penyedia layanan itu setara gitu. Jadi di sini sudah terlihat bahwa si konsumen ini sudah merasa bahwa dia superior nih. Dia bisa ya melakukan apapun sesuai dengan keinginan yang bahkan melewati norma-norma. Sebentar Mbak, kalau boleh saya potong tadi, Mbak menceritakan yang ada baru-baru ini di Indonesia. Dan saya tahu Mbak Mita juga cukup lama di luar negeri gitu kan ya. Nah itu kalau boleh share bagaimana sih kalau kita bandingkan begitu ya perilaku raja di luar gitu ya negeri dibandingkan di Indonesia. Mungkin menarik untuk disampaikan kira-kira bagaimana perilakunya ya the king gitu ya yang ada di katakanlah negara-negara luar negeri gitu sama di Indonesia itu terhadap katakanlah pemasarnya. Mungkin bisa sedikit cerita Mbak? Baik. Iya, memang sedikit menarik ya. Jadi kebetulan saya menghabiskan kurang lebih 5 tahun di Australia untuk menyelesaikan studi S3, di mana di Australia itu perlindungan konsumennya sangat kuat. Nah itu sebenarnya juga salah satu yang menjadi mengencourage gitu ya praktek konsumen adalah raja ini Pak. Jadi banyak dan disertasi saya kebetulan juga terkait dengan hal tersebut. Jadi saya waktu itu meneliti bagaimana para penyedia layanan, service provider itu mengidentifikasi perilaku-perilaku tidak etis yang dilakukan oleh konsumen. Nah itu banyak sekali contohnya. Misalnya di Australia itu sangat jamak ketika konsumen membeli baju, dia punya hak selama kurang lebih 30 hari untuk bisa mengembalikan barang itu tanpa ada syarat-syarat apapun. Membayar atau nanti kembali duitnya lagi gitu gimana? Kembali duit lagi Pak. Oh, jadi kalau di Australia kita beli baju, kemudian kita kasih uang, kita baju bawa pulang, 30 hari kita bisa kembalikan. Dan duitnya kembali lagi ke kita. Kembali secara cepat gitu, nggak usah pakai ribet. Dan itu nggak dipotong? Nggak dipotong. Wow. Jadi perlindungan konsumen yang sangat tinggi itu juga, itu juga berdampak terhadap tadi consumer is a king itu tadi ya Pak ya. Jadi banyak sekali kejadian di mana konsumen itu membeli baju misalnya, kemudian dipakai dulu nih 30 hari lalu dikembalikan gitu.
dengan kondisi yang mungkin agak sedikit berubah gitu ya, entah warna, entah something gitu, tetapi mereka tetap punya hak untuk mengembalikan. Itu nggak bisa ditolak oleh produsennya ya. Tidak bisa kamu kan ditolak. Sudah membeli gitu kan. Iya, tidak bisa ditolak kecuali memang major gitu ya Kak, major kerusakannya major gitu. Tetapi kalau hanya misalnya kusut-kusut, lecek-lecek, nah itu masih bisa dikembalikan. Dan sangat banyak service provider yang saya wawancarai, mereka menyebutkan bahwa sebetulnya mereka tahu bahwa ini konsumen ini sering datang, membeli, dikembalikan, membeli lagi, dikembalikan lagi, sampai hafal gitu ya. Tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Karena ada dilindungi undang-undang tadi. Betul. Oh, itulah membuat rajanya berkuasa. Jadi semakin berkuasa. Karena didukung undang-undang. Betul. Oke, terima kasih. Sampai di situ kita dapat suatu hal yang menarik ya Mbak ya, bahwa konsumen diri raja itu ternyata ada hubungannya dengan undang-undang, dan juga karena perilaku yang bersangkutan memanfaatkan satu peluang itu. Betul. Itu berarti sudah punya niat ya kali ya, cari gratisan Mbak. Cari gratisan. Yeah. Oke Mbak, terima kasih. Ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang hal itu. Nah, kemudian misalnya kalau kita lebih jauh dibanding dengan di Indonesia, sejauh mana sih undang-undang konsumen, kalau menurut Mbak Mita, itu bisa memberdayakan konsumen ya? Namun tentunya mungkin tidak seperti Australia, tetapi kita ingin dapat gambaran pandangan dari Mbak Mita terkait dengan undang-undang konsumen tersebut. Mungkin Mbak Mita bisa singgung sedikit lah bagaimana pendapat Mbak Mita. Baik. Kalau saya bandingkan dengan Australia misalnya, sebetulnya perlindungan konsumen di Indonesia ini masih cukup banyak yang harus ditingkatkan. Artinya seperti misalnya tadi contoh ya, untuk pengembalian produk. Ya kadang-kadang kalau di Indonesia justru sebaliknya. Produk yang kita terima tidak bagus, misalnya rusak, tapi mengembalikannya susah. Begitu. Tetapi di Indonesia ini ada faktor lain yang mendorong praktek konsumen adalah raja itu sebenarnya dari bisnisnya sendiri Pak. Karena persaingan yang sangat ketat ya bisnis di Indonesia itu saya lihat. Jadi banyak pemain misalnya kita bicara retail gitu ya, banyak sekali retail di Indonesia gitu ya yang bermain gitu, dan mereka kan bersaing dengan ketat gitu. Jadi dari manajemen sendiri mereka juga mengencourage bahwa konsumen adalah raja ya, tetap jadi service provider itu seperti bumper gitu. Artinya dia yang harus melayani, kemudian menerima komplain, menerima kemarahan konsumen. Jadi apakah itu nanti gara-gara persaingan kompetisi itu mereka ini diberikan daya tarik gitu ya dari pihak produsennya agar mau mengkonsumsi produknya. Betul. Begitu ya. Itu persaingan yang cukup kuat. Betul untuk sekali. memenangkan pasar betul sekali. Itu memang satu hal yang service excellent ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi service excellent ini tadi juga sebetulnya adalah praktek yang mengencourage konsumen adalah raja itu kan pada akhirnya. Iya. Saya menangkap poin yang disampaikan oleh Mbak Mita. Memang dalam landscape gitu ya, Indonesia ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan di Australia begitu. Karena kita ini banyak sekali katakanlah service provider yang berlomba-lomba untuk mendapatkan katakanlah pilihan dari konsumennya dan seringkali memberikan bonus. Nah, orang Indonesia itu paling senang tuh mencari barang yang banyak bonusnya kan gitu. Nah, bonus A, bonus B gitu kan ya, sehingga akhirnya dia pilih gitu ya. Itu salah satu yang kita bisa tengarai gitu kan ya. Itu saya pikir sangat menarik, dan saya sepakat memang undang-undang konsumen Indonesia itu juga perlu terus kuatkan begitu ya, sehingga relasi antara konsumen dan produsen itu bisa pada yang seharusnya gitu ya. Itu kira-kira begitu. Sebetulnya saya punya kepedulian terhadap bagaimana dampak dari
uh, paradigma itu ya, atau praktek konsumen adalah raja itu terhadap kesehatan mental dari service providernya, Pak. Bagaimana maksudnya? Karena ditanamkan kepada para penyedia layanan ini bahwa konsumen adalah raja, terkadang mereka tidak bisa menolak gitu kan, Pak, ketika ada konsumen dengan perilaku yang negatif. Jadi mereka yang harus menjadi tempat untuk menerima perilaku konsumen yang kurang mengenakan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tuntutan pekerjaan gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian saya dan beberapa penelitian yang sudah ada, itu menyebabkan adanya ya emosi negatif yang dialami oleh penyedia layanan. Kemudian mereka juga merasa cukup stres ya ketika konsumennya itu berperilaku tadi ya, itu kan traumatis, Pak. Misalnya tadi untuk kasus retail ya, konsumen retail yang kemudian mencuri marah-marah dan menjadi viral, itu kan traumatis bagi service providernya gitu ya. Dan bisa dibayangkan kejadian itu kan tidak, yang viral mungkin hanya satu, tapi kejadian konsumen yang marah-marah kepada service provider itu kan sudah cukup banyak gitu. Berbicara mengenai viral, nih saya menyinggung satu hal lagi nih Mbak Mita, yaitu bagaimana kontribusi dari medsos gitu kan ya terhadap perilaku konsumen raja itu. Dari pengamatan Mbak Mita begitu ya, bagaimana sih ya medsos ini berperan? Apakah perannya itu malah mendukung gitu ya konsumen jadi raja, atau mungkin bisa sebaliknya diingatkan gitu dari pihak produsennya, bisa mengingatkan konsumennya? Misalkan bagaimana kaitan medsos tersebut, Mbak? Iya, medsos sebenarnya seperti pedang bermata dua ya, bisa dua-duanya gitu Pak, dia bisa bermain dua-duanya. Artinya medsos ini kan sebenarnya juga memberi kontrol sosial. Siapa yang berperilaku tidak sesuai norma, ya mereka akan mendapatkan dampak negatif ya, dari konsekuensi dari perilakunya. Tetapi kalau perilaku dari si individu ini positif ya, tentunya dia juga akan dapatnya reward gitu ya, dari mungkin reputasi yang meningkat ya, citra yang lebih baik gitu. Jadi ya bisa dikatakan sebetulnya ini kontrol sosial yang bagus juga sih sebenarnya ya, dengan tapi viral ini. Sepertinya beberapa kejadian gitu ya, medsos dijadikan senjata gitu ya buat konsumen untuk memviralkan. Kalau dia mendapatkan pelayanan yang kurang begitu ya, kemudian direkam, diupload begitu ya, jadi viral gitu, sehingga produsen itu punya kekhawatiran, waduh nanti jangan-jangan gitu ya. Nah, apakah hal ini juga dalam pandangan Mbak Mita bagaimana komentarnya? Iya, ketika kita melihat aspek tersebut ya ini jadi semakin apa ya? Tapi saya rasa ya netizen kita ini ya cukup punya, biasanya mereka bisa mengevaluasi juga ya Pak. Artinya mereka bisa menilai mana sih sebetulnya yang benar atau tidak ya, terlepas dari kadang-kadang ada yang pro ada yang kontra gitu, tetapi di sini ada proses kontrol sosial saya pikir. Jadi sosial media cukup punya peranan yang bagus, tergantung pada fenomenanya. Baiklah Mbak Mita. Nah, jadi sampailah kita sebenarnya mau menjawab pertanyaan ini menurut Mbak Mita. Apakah benar sih konsumen adalah raja gitu ya? Itu mungkin Mbak Mita bisa menyampaikan, dan lanjut kemudian idealnya bagaimana Mbak Mita sebenarnya hubungan antara konsumen dengan produsen. Nah, ini monggo Mbak disampaikan. Baik. Nah, sebenarnya perkembangan di pemasaran yang sekarang itu kita sudah bergeser lagi. Konsumen bukan lagi raja gitu. Jadi konsumen dan produsen, pemasar itu mereka adalah rekan, partner ya. Jadi proses konsumsi ini kan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan dari konsumen, sedangkan si penyedia layanan ini adalah partner yang akan membantu untuk proses tersebut. Sehingga jika dua-duanya itu berperan secara optimal, sebenarnya proses pemenuhan kebutuhan ini bisa tercapai dengan memuaskan, dengan baik gitu ya, dan juga jangka panjang Pak, ya, tanpa harus ada yang melukai hati satu sama lain gitu ya. Jadi justru
sekarang perspektifnya mengarah ke sana. Oleh karena itu memang penting sekali bagi para pemasar, manajer ya, untuk merubah ya mindset ini gitu ya. Konsumen tidak lagi raja, tetapi ya mereka adalah partner koproduksi gitu Pak. Iya. Jadi supaya proses produksi dan konsumsi itu bisa berjalan baik. Berbicara mengenai itu, jadi teringat satu konsep, itu namanya value co-creation. Yes. Ya, value co-creation itu menjadi menarik ya. Kalau misalkan Mbak Mita bisa jelasin sedikit, itu kaitannya supaya relasi antara konsumen dengan produsen itu setara, istilahnya gitu kan. Kita tidak menang-menangan gitu ya, win-win begitu ya, istilahnya begitu. Nah, kalau menurut Mbak Mita, kira-kira bagaimana value co-creation ini bisa diterapkan untuk ke depannya? Baik, nah ini saya mencoba melihat dari ya itu ada berbagai macam aspek dan sudut pandang ya untuk melihat value co-creation ini. Tetapi saya mau melihat dari sisi emotion dari masing-masing pihak gitu ya. Dalam konsep pemasaran ada yang dikenal dengan emotion contagion. Emotion contagion. Iya, jadi tentunya kita semua sepakat ya yang namanya emosi yang positif, kebahagiaan, senyum, kemudian keramah tamahan itu pasti menular gitu. Sehingga kalau saya senyum kepada Pak Yahya pasti akan membalas senyum kepada saya. Kalau saya cemberut, pasti Pak Yahya nanti juga heran, ini kenapa cemberut ya gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika proses produksi ini, untuk memperlancar proses produksi dan konsumsi ini, tentunya dibutuhkan dua pihak yang sama-sama happy. Gitu. Sama-sama happy, mereka sama-sama senang gitu ya dalam prosesnya gitu. Sehingga ketika konsumen datang gitu ya dengan nguongke bahasanya gitu ya, nguongke service provider ya, sopan gitu. Tentunya dari service provider pun dia akan muncul perasaan yang positif, keinginan untuk membantu, keinginan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebutuhan konsumen. Ada ikatan emosional yang itu sangat penting dalam proses penyediaan jasa ini, atau mungkin ya penyediaan layanan secara umum gitu ya Pak. Jadi dari situ nanti pasti akan sekedar kalau misalnya saya dan Pak Yahya misalnya tidak ada komunikasi di awal yang komunikasi yang baik gitu ya, tidak ada ramah tamah, tidak ada perasaan happy berinteraksi, pasti saya hanya akan menyediakan ya sesuai apa yang saya bisa gitu ya Pak. Ya sudahlah, pokoknya mintanya apa saya beri gitu. Tetapi kalau sudah ada ikatan emosional, pasti kita akan berusaha memberi lebih. Baik. Ya kita akan berusaha memastikan apakah rekan saya, klien saya ini puas betul atau tidak gitu ya, kebutuhannya sudah terpenuhi atau tidak. Dan kalaupun belum, pasti saya akan berusaha untuk memperbaiki itu gitu. Jadi seperti itu Pak, kira-kira. Menarik sekali nih pembahasannya. Kawan UGM, kita sudah banyak ini membahas tentang apa itu konsumen ya, sebagai raja. Ternyata tadi ada jawaban bahwa ini kalau kita bicara ke depan, konsumen tidak lagi raja, tapi konsumen adalah partner gitu ya, mitra bagi pemasar di dalam menciptakan produk, dan tadi bisa emosinya bisa sama seperti yang begitu ya. Nah, baiklah. Mungkin sebelum mengakhiri ya sesi ini, mungkin ada hal yang ingin ditekankan oleh Mbak Widya Paramita untuk topik konsumen adalah raja. Monggo Mbak, silakan. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Oke. Jadi karena saya bergerak di bidang pemasaran ya, dan manajemen terutama, jadi yang ingin saya sampaikan mungkin untuk lebih pada praktisi, manajer gitu ya, bahwa sudah ada perubahan paradigma ini gitu ya. Kita tidak bisa lagi menekankan kepada para penyedia layanan bahwa mereka harus bisa menjadi pelayan bagi raja-raja kita ini, tetapi mereka harus menjadi partner yang bisa membantu supaya proses konsumsi dan produksi berjalan secara baik dan jangka panjang.
Dan sebagai manajer kita tidak bisa lagi abai bahwa sekarang ini kan banyak sekali ya masalah terkait dengan mental health. Ya, jadi kita juga harus punya kepedulian ke situ. Bahwa ketika ketika penyedia layanan ini menerima perlakuan yang buruk, itu akan berdampak pada mental health mereka, gitu ya. Jadi itu yang harus kita waspadai, kita harus lebih care sebagai manajer ya, bahwa selama ini tuh kan kita tutup mata gitu ya. Yang penting Anda melayani konsumen lah gitu ya, dengan sebaik-baiknya gitu. Tanpa kita pernah melihat aspek tersebut ya. Ya itu kan resiko pekerjaan gitu ya. Tapi sekarang tidak. Saya berharap supaya ke depannya tidak ada lagi service provider yang harus menjadi korban dari perilaku misbehavior dari consumers, seperti itu, Pak. Itu bicara mental health, Mbak Mita, ini anak-anak zaman sekarang itu ada solusi, ada jalan keluar, healing, gitu kan. Jadi kalau kita bicara mental health itu langsung solusinya healing, gitu. Jadi kalau kita di bidang penyedia jasa punya problem gitu ya di mental kita gitu, langsung kita minta kepada bos kita, Pak, saya mau healing gitu ya. Itu bisa jadi hal yang menjadi menarik gitu ya. Terima kasih Mbak Mita, kita sudah berbicara banyak tentang konsumen, relasinya dengan produsen gitu. Ya, semoga apa yang kita sudah bicarakan ini banyak manfaatnya buat kawan UGM gitu ya. Dan kita berharap Mbak Mita juga masih bersedia gitu ya kalau nanti kita ajak nih berbincang-bincang di Kita Bisa ya UGM Kampus Jakarta dalam topik yang berbeda. Gimana ya? Siap. Siap, matur nuwun sangat Mbak Mita. Demikianlah kawan UGM, acara Kita Bisa, bincang santai UGM Kampus Jakarta pada kesempatan ini yang sudah dibicarakan tentang konsumen ada raja dengan narasumber Widya Paramita PSD. Nah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, terutama buat kawan UGM. Akhir kata, saya Yahya Agung Kuntadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.